ganti nih Menteri Hukumnya, ganti nih. Ganti Menteri Hukumnya, tolong Pak Menteri Hukum ganti nih Dirjen Lapas nih. Cabut itu semua daripada kita nelanjangin. Nih Dirjen Lapasnya nih termasuk OON juga kalau menurut gua gitu loh. Orang yang sakit mental tidak bisa dipidana. Dia sakit mental, bos. Orang lagi di penjara ini sakit mental lagi diobatin, bos. Masuk dalam pasal 44 KUHP. Kalau mau pidana siapa sih? Guru besar pidananya yang mau menghukum Ahmad Djoni siapa? Belajar di mana dia? Lantas ada bahasa bahwa Ahmad Djoni menggunakan, Ahmad Djoni melakukan perdagangan narkoba. Kok bisa? Kan orang yang di penjara nggak boleh pakai HP. Orang sudah di dalam penjara itu ditutup aksesnya untuk dunia-dunia luar. Orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tuh bapak gue tidak ada alasan lagi berjuang kami untuk akan bertindak atas nama rakyat. Kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya, yang saya protes kemarin itu ketika Ahmad Djoni itu dipindah ke Nusa Kambangan, itu aja sih yang membuat saya tanda tanya gitu loh. Kenapa kok dia dipindahkan ke Nusa Kambangan? Ada apa? Ini kasus kok spesial banget gitu kan. Padahal hanya Ahmad Djoni gitu. Sama seperti pembekuan saya ya kan. Pembekuan berita acara sumpah saya waktu saya nggak sengaja naik meja sampai Ketua Mahkamah Agung yang mulia, yang sangat mulia dan termulia-mulia gitu loh. Jangan sampai termuliono ya. Termuliono-yono ya, jangan. Termulia-mulia Mahkamah Agung, Profesor Sunarto ikut berstatement melalui humasnya. Firdaus dilarang bersidang. Padahal nggak ada nomenklatur atau pernyataan putusan di dalam penetapan itu saya dilarang bersidang. Kan itu hal yang mengada-ngada. Nah, hal yang mengada-ngada ini hemat saya, sudahlah. Seluruh penegak hukum, baik dari Kementerian Hukum maupun dari Kementerian Kehakiman maupun daripada Mahkamah Agung ya, semuanya tobat nasuha lah. Udah kita tobat berjamaah semuanya. Udah jangan ngada-ngada hal yang nggak ada gitu loh. Jadi jangan sampai orang ini kayak Ahmad Djoni misalnya, kalau memang nih ancaman hukumannya memang mau diperberat, bagaimana kronologisnya? Kok bisa diperberat? Kan dia lagi di dalam penjara. Kalau dia di dalam penjara, lantas ada bahasa bahwa Ahmad Djoni menggunakan, Ahmad Djoni melakukan perdagangan narkoba. Kok bisa? Kan orang yang di penjara nggak boleh pakai HP. Orang sudah di dalam penjara itu ditutup aksesnya untuk dunia-dunia luar. Hah? Orang yang sudah di penjara itu nggak boleh, kalau tanpa izin ya. Catat, tanpa izin. Orang-orang yang sedang dibina di lapas tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar. Itu karena dia sedang fokus di pesantren. Fokus dibina mentalnya agar menjadi baik. Lantas kalau ada peredaran narkoba sampai ada barang buktinya, ya, Kehakiman, Mahkamah Agung, udah kalau mau main sabun jangan terlalu bodoh-bodoh amat ya. Belajar sama saya. Kalau main sabun jangan bodoh-bodoh, belajar sama saya ajarin. Kalau main sabun caranya gimana? Beli sabunnya tuh sabun apa yang zaman dulu Deluxe ya, Deluxe apa tuh ya, sabun Lifebuoy, sabun colek. Udah jangan, aduh. Tolong ya bapak-bapak yang masih belum tobat ya. Bapak-bapak di Menkumham, bapak-bapak di Menteri Hukum dan HAM, bapak-bapak di Menteri Kehakiman, ya bapak-bapak oknum yang ada di Mahkamah Agung. Tolong tobat, bapak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Belajar malu, Pak. Ini yang nonton orang nih 29 juta loh, Pak. 290 juta loh. Yang nonton, mata memandang. Kalau bapak-bapak nih masih begini aja, itu orang tuh semua pada kuliah, Pak. Kayak saya, ini kuliah sampai 8 kali saya, Pak. Kuliah saya sampai 8 kali, Pak. Ngeliatin kebodohan begini, saya jadi goblok, Pak. Tolong bapak-bapak yang oknum-oknum ini, Pak, yang suka bermain, Pak. Tolong, Pak, udah tobat, Pak. Saatnya sekarang ini negara ini berbenah, Pak. Aduh, greget banget, Pak. Gemes. Ntar kalau gue ngomong begini, dibilang gue minta jabatan sama Pak Prabowo. Padahal gue kagak depan jabatan. Ngapain? Dari dulu gue udah jadi pejabat ketua umum organisasi. Gue tuh nggak demen pejabat. Makanya banyak komentar netizen, "Wah, cari jabatan lo, cari muka." Enggak. Gue nggak perlu cari muka. Muka gue ada di mana-mana. Lu buka Google, Firdaus Oyobo, muka gue tuh bikin lu enek. Ya, sampai ada di mana-mana. Jadi gue nggak nyari jabatan. Jabatan gue udah setumpuk, Pak. Bintang gue udah 25 biji nih, bintang. Di kepala, di leher, ini tinggal mau gue bikin di dengkul 5 lagi. Jadi udah nggak usah lo
nanya-nanya gue mau nyari jabatan atau enggak. Sekarang yang gue komentarin ini adalah semua pendapat gue yang berdasarkan analisa gue secara empirik. Jadi jangan menganggap juga masukan gue ini jadi masukan yang yang mengesalkan gitu. Ini kan buat kebaikan negara. Karena Pak Prabowo lagi bebenah loh, kasihan Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh udah bicara. Nih, gue sampai terharu ya, gue sampai meneteskan air mata nih, lo lihat nih. Presiden kita lagi begini, kita diem aja. Menyambutnya dengan ketawa-ketawa. Jangan bos. Nih, gue sedih loh ngeliat Pak Prabowo begini nih. Ya, lo lihat nih. Nih, siapa saja jenderal mau coba-coba, siapa saja ini akan berhadapan dengan saya nih. Gue netesin air mata nih. Dan saya Nih. peringatan. Ah, Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tuh bapak gue tidak ada alasan lagi berjuang kami untuk akan bertindak atas nama rakyat. Babe kita lagi berjuang untuk melawan mafia dan koruptor. Masa kita tanggapannya, kalau gue di depan Pak Prabowo nggak mau senyum gue. Kalau Pak Prabowo udah bicara begitu. Hah? Gue nggak mau senyum. Gue tinggal bilang begini, siap perintah Pak, kapan eksekusinya? Saya akan eksekusi. Kalau gue jadi menteri-menteri ya, cuman sayangnya nih yang di depan Pak Prabowo tuh orangnya banyak yang nggak punya otak gitu loh. Kalau punya otak nggak mungkin ketawa. Itu peringatan dari Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo bilang, siapa saja jenderal-jenderal yang aktif maupun yang tidak aktif, siap-siap berhadapan dengan saya, kan gitu. Ini malah tepuk tangan, hore, orang nggak punya otak semua, gitu loh. Yang namanya dapat mandat tuh dari sinyalemen dari seorang presiden, kita harus diem, begini nih, sikap sempurna. Coba kalau Kim Jong Un berbicara, jangan kan ketawa, kentut aja nggak bisa pak. Ini lapas orang gila atau RSJJ, ya rumah sakit jiwa Jakarta misalnya. Udah tahu nih orang gila harus dikurung, dibuka dengan sengaja, dikabur orang gilanya. Yang disalahin siapa? Apa yang disalahin orang gilanya gara-gara keluar? Hah? Karena ada peluang. Iya kan? Gitu. Sama seperti Ahmad Joni pak. Ahmad Joni orang lagi sakit moralnya, sakit mentalnya, gara-gara masalah sosial, gitu loh. Nah dia karena sakit mental makanya dibina di lembaga pemasyarakatan. Dibinalah mental sama moralnya di situ dengan pembinaan-pembinaan yang ada di situ sesuai dengan kurikulum. Gitu loh. Lantas pas dibina, yang bina ini ngancurin Ahmad Joni, yang dipenjara lebih berat siapa? Yang ngebina atau yang dibina? Yang dipenjara lebih berat. Jangan cuci tangan tuh pejabat-pejabat tuh. Dijen AHU jangan cuci tangan. Kok bisa Ahmad Joni jadi pengedar? Jangan-jangan ada Ahmad Joni lain yang lebih gila lagi di dalam penjara. Jangan cuci tangan. Jadi persidangan Ahmad Joni harus segera ditutup. Ya. Karena konyol. Paham nggak? Harus segera ditutup, tidak boleh dilanjutkan lagi karena akan membongkar aib negara. Ini negara, Pak. Kebobrokan negara akan makin terbuka di sini. Bukan mau menghukum Ahmad Joni, tapi membuka tabir bahwa di penjara itu seperti itu prosesnya. Makanya saya bilang tutup aja, udah nggak usah dipersidangi Ahmad Joni, udah maafkan aja, keluarin. Kalau ada pejabat dijen atau hakim atau apa yang dibayar oleh seseorang mau ngancurkan Ahmad Joni, buka. Siapa yang bayar itu? Bongkar. Siapa yang jadi dalangnya di sini semua? Kok bisa jadi begini? Gitu. Ahmad Joni bisa dikategorikan orang yang terganggu mentalnya karena di dalam lapas, Pak. Dia termaktub dalam pasal 44 KUHP. Orang yang sakit mental tidak bisa dipidana. Dia sakit mental, bos. Orang lagi di penjara ini sakit mental, lagi diobatin, bos. Masuk dalam pasal 44 KUHP. Kalau mau pidana siapa sih? Guru besar pidananya yang mau menghukum Ahmad Joni siapa? Belajar di mana dia? Ganti nih menteri hukumnya, ganti nih. Ganti menteri hukumnya. Tolong Pak Menteri Hukum ganti nih di jalan lapas nih. On dia. Dengan berbuat begitu sama aja menelanjangi institusi dia. Kan lama-lama akhirnya masyarakat cakrawala berpikirnya negatif jadi tentang situasi yang ada di penjara. Kita udah tahu semua, walaupun kita udah tahu semua, tapi jangan bongkar nih rahasia negara. Bobrok gitu loh.
Makin terbongkar, makin si Ahmad Joni ditekan, makin terbongkar loh ini. Ahmad Joni itu nggak bisa dipidana, bos. Orang lagi lagi di sel, lagi sakit mentalnya. Mau dipidana gimana? Jalurnya dari mana sih itu? Termasuk jaksa penuntut umumnya. Coba analisa yuridisnya gimana itu? Tapi kan pertanyaannya cuma satu yang harus dijawab. Orang lagi sakit, harusnya kan dia konsentrasi untuk kesehatan. Iya, konsentrasi kesehatan. Kenapa disuruh dagang? Iya kan katanya pengedar lu bilang tadi Ahmad Joni. Indikasi pengedar dan Ada indikasi pengedar. Siapa? Kenapa suruh pakai? Kenapa suruh ngedar? Hah? Kalau nggak ada yang nyuruh, kan nggak mungkin orang penjara seketat itu. Tahu Ahmad Joni bisa make, tahu Ahmad Joni bisa ngedar. Yang nyuruh siapa? Bukan nyuruh Pak, kok ada begitu? Lah bukan, yang nyuruh siapa? Kalau nggak ada yang nyuruh nggak mungkin. Kalau nggak ada yang memberi kesempatan nggak mungkin. Ingat ya, ada iklannya dulu. Kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Orang terganggu mental tidak bisa dibina. Jadi semua perbuatan kejahatan yang ada lagi di dalam penjara itu merupakan tanggung jawab daripada Dirjen Lapas. Bukan tanggung jawab daripada pelaku. Makanya orang-orang yang narkoba, orang-orang berbuat jahat di dalam lapas, itu tanggung jawab daripada Dirjen Lapas. Bukan. Yang termaktub di dalam pasal 44 KUHP, ya, dia itu semua tidak bisa dipidana. Semuanya yang ada dalam lapas.